tombol subscribe, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Rika akan membahas mengenai soal AKM yang berada pada web Pusmenjar Kemendikbudakti. Di sini yang Ibu bahas adalah contoh soal AKM. Baik, kita akan buka. Ya, kita akan menuju ke materi kelas 7 dan 8 yaitu level 4. Yang akan saya bahas yaitu mengenai latihan soal untuk pola bilangan. Baik, mari kita buka bersama. Oke, ini bentuknya uraian. Di sini berarti silahkan kalian kerjakan seperti biasanya. Kalau uraian berarti ada diketahui, ditanyakan, dan jawab. Baik, ini sudah saya perbesar soalnya. Nah, di sini untuk yang uraian, dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Pertanyaannya, berapakah banyak kursi pada baris ke belakang? Sini terdapat, perhatikan terdapat 9 baris kursi. Berarti kalau misalkan ini kita lihat gambarnya, ilustrasi gambarnya, 9 baris kursi, berarti barisan pertama itu yang di depan. Ini barisan yang kedua, barisan yang ketiga, dan seterusnya sampai barisan ke-9, berarti kita sebut sebagai N ya. Maka N-nya itu ada 9. Oke, di sini N itu ada 9. Kemudian ada pada baris pertama. Ingat pada soal untuk pola bilangan, berarti barisan pertama kita sebut sebagai U1. Terdapat 8 kursi. Kita tuliskan di bawahnya itu ada 8. Baris kedua berarti U2. Itu terdapat 12 kursi. Kemudian baris ketiga 11 kursi, berarti U3 itu 11 kursi. Lalu baris keempat 15 kursi, berarti U4 15 kursi. Kemudian baris kelima 14 kursi. Baris kelima itu 14 kursi. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris ke belakang? Baris ke belakang itu kan karena N-nya 9, berarti baris ke belakang itu adalah U9. Gitu ya. Nah, sedangkan di soal di sini kita sudah tahu itu sampai U5, maka kita harus mencari sampai U9. Oke, kita tambahkan dulu di sini ada U6, U7, U8 dan U9. Kemudian kita perhatikan polanya. Ini U1 ke U2 itu naik, U2 ke U3 turun, U3 ke U4 naik, U4 ke U5 turun. Baik, mari kita lihat, kita coba dengan selisih ya. Selisih atau penjumlahan, bisa pengurangan juga bisa. Oke, 8 ke 12 itu berbeda, bedanya adalah plus 4 ya. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kemudian 12 ke 11 berarti 12 ini ingin berubah jadi 11, berarti dikurang 1. 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kemudian 11 ke 15, 11 ditambah 4 hasilnya 15. Kemudian 15 sekarang ke 14, 15 dikurang 1 sama dengan 14. Nah, coba kalian perhatikan di sini polanya. Ini plus 4 ya. Kemudian min 1. Kembali lagi plus 4, lalu min 1. Maka kita bisa memastikan bahwa polanya itu selang-seling ya, selisihnya plus 4 min 1 plus 4 min 1.
Sehingga dari 14 ke U6, dari U5 ke U6 ini akan ditambah 4. Ya, perhatikan kembali pola ini ya. Berarti 14 tambah 4 itu 18. Oke, selanjutnya setelah tambah 4 berarti ke sini dikurang 1. 18 kurangi 1 berarti 17. Kemudian ini ditambah 4. Berarti 17 tambah 4 21. Ya. Kemudian dari sini U8 ke U9 berarti dikurang 1. 21 kurangi 1 itu 20. Ya. Maka berapa banyak kursi pada bagian belakang? Itu jawabannya adalah 20. Ya, kita cek kunci pembahasannya. Ternyata benar, jawabannya adalah 20. Di sini alasannya pada pola bilangan tingkat 2 dan selisih plus 3 sehingga dapat dihitung secara manual dengan barisan ke-9 yaitu 20. Oke ya. Jawaban kita benar yaitu 20. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Ini masih uraian dengan soal yang sama seperti yang tadi. Nah, yang membedakannya adalah biasanya penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir. Kita tulis lagi yang tadi yang sudah kita hitung sampai U9 ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah tentukan banyak kursi seluruhnya yang terdapat pada 3 baris terakhir. Ya, yang kita jumlahkan itu adalah banyak kursi pada 3 baris terakhir yaitu 20, 21 dan 17. Oke, kita itu berarti banyak kursinya. Jadi 17 ditambah 21 ditambah 20. Nah, ini satuannya 7 tambah 1 tambah 0, 7 tambah 1 8. Kemudian 1 tambah 2 tambah 2 5. Jadi banyak kursinya adalah 58 ya. Oke, kita cek di sini jawabannya. Apakah benar 58? Nah, ini ternyata betul ya. Kunci jawabannya adalah 58. Ya. Ini caranya seperti ini. Ya, untuk nomor 2. Baik, ini soal nomor 3. Pilihan ganda kompleks ya. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4-nya dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Nah, ini kita harus cek. Ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti kalian tinggal memilih apakah pernyataan yang pertama ini benar. Jika benar berarti klik di sini benar, jika salah berarti klik di sini salah. Nah, kemudian jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta. Nah, jika benar klik di sini, jika salah klik di sini. Baik, mari kita kerjakan soal yang ini. Oke, ini polanya. Nah, di sini pertanyaan, dalam suatu pertunjukan terisi sebanyak 3/4 kapasitas seluruh kursi. Berarti di sini kita harus cari jumlah seluruh kursinya. Ya, jumlah seluruh kursi berarti semua ini dijumlahkan, ditambahkan. Ya, ditambah semuanya. Dan ingat, kita tidak boleh pakai kalkulator. Bagaimana cara untuk menjumlahkan dengan banyak seperti ini? Kalau saya biasanya 22 dulu. Ya. Nah, ini seperti ini, 22 dulu tipsnya. 8 tambah 12 itu 20. 11 tambah 15 itu 26. 14 tambah 18 itu 32. 17 tambah 21 itu 38. Dan ini terakhir 20. Kemudian sama lagi, ini 22 lagi. Ya, kita jumlahkan lagi. Ini ditambah 20 tambah 26 itu 46. Kemudian ini dengan ini
32 tambah 38 ditambahkan jadi 70. Nah, tinggal nanti ini ditambahkan 46 tambah 70 ya, itu 116. Nah, yang belum dijumlahkan tuh yang ini, yang 20 belum terjumlahkan, berarti 20 ditambah 116 ya. Ini 6, yang ini 3, yang ini 1, berarti 136. Nah, kemudian di sini 3/4 dari kapasitas seluruh kursi, 3/4. Berarti yang terisi itu 3/4. Maka yang kosong kalau misalkan seluruhnya itu ada, karena ini pecahan itu adalah 1, berarti 1 dikurangi 3/4. Nah, ini itu 1 itu 1/1 ya, boleh seperti ini kita samakan penyebutnya. Atau kalau mau pakai cara biasa gini, 1 bawahnya samakan penyebut bawahnya, berarti 1 kali 4. Nah, yang atas itu tinggal kali silang ya. Tinggal kali silang, 1 dikali ini berarti 1 kali 4, 4. Kemudian 1 kali 3 dikurangi 1 kali 3 berarti 3. Tuh ya, itu cara cepatnya. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1 kali 4 itu 4, 1/4. Berarti yang kosongnya itu 1/4-nya. 1/4 dari jumlah seluruhnya. Maka untuk yang A itu 1/4 dikali, karena jumlah seluruhnya adalah 136, berarti dikali 136. Nah, ini sama saja, 1 kali 136 berarti 136 dibagi 4. Jadi 136 dibagi 4 itu sama dengan 34 ya. Maka di sini banyak kursi kosong, berarti 34 itu benar. Lalu yang kedua, jika harga tiket per orang. Nah, harga tiket pendapatan. Berarti di sini pertanyaannya pendapatan. Kalau pendapatan berarti bukan yang kosong ya, tapi yang terisi. Nah, karena di sini 136 berarti yang terisi Ibu sebut T aja, yang terisi itu berarti 136 dikurangi yang kosong ya, 34. Oke, di sini 136 dikurangi 34 itu hasilnya adalah 102 ya. Nah, berarti pendapatannya P sama dengan 102 dikali, nah di sini 60.000, tulis aja 60K ya. 60K itu hasilnya 6.120.000, berarti 6120K ya. 6 juta berarti 6.120.000. Sehingga kalau kita isi banyak kursi yang kosong lebih dari 34. Nah, di sini banyak kursi kosong yang tidak terisi tadi itu K-nya adalah 34. Kemudian harga tiket itu 6.120 ya. Tadi sudah kita hitung. Nah, banyak kursi kosong tidak terisi. Nah, di sini harus hati-hati, ini ada kata lebih dari 34. Bukan sama dengan 34. Kalau lebih dari berarti 34-nya tidak masuk. Artinya gini, kursi kosongnya itu lebih dari 34. Ya. Maka kalau Ibu jawab, ini jawabannya adalah salah. Meskipun kita sudah mencari bahwa K-nya sama dengan 34. Oke, kemudian harga tiketnya pendapatannya adalah 6 juta, sedangkan di sini 6.120. Berarti Ibu coba jawab salah. Nah, kita cek di sini benar tidak kunci jawabannya. Nah, di sini di kunci jawabannya kita coba lihat ya. Apakah kita yang salah atau kunci jawabannya yang salah? Karena di sini jawabannya itu benar, berarti di sini K-nya itu sama dengan 34 kursi. Nah, tapi kalau secara matematika, kalau lebih dari, harusnya gini, banyak kursi yang kosong, yang tidak terisi, adalah, kalau sama dengan itu harusnya di sini adalah.
ya adalah 34, bukan lebih dari, karena kalau lebih dari berarti 34-nya tidak masuk. Jadi itu ya, itu pemahaman saya. Di sini apakah ada kesalahan dalam pernyataan ini, karena lebih dari itu sama dengannya tidak dimasukkan. Ya. Oke, nah bisa jadi ini bahan diskusi ya, tolong didiskusikan, bisa juga ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya di sekolah. Oke, soal selanjutnya, migrasi burung merupakan populasi. Nah, ini karena literasi kita harus membaca dari awal ya, tidak boleh langsung ini kuncinya apa, ini cluenya apa. Kita coba dulu baca dari awal ya. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama, oke, ini terdapat satu ekor burung, berarti yang ini U1. Ya, U1-nya 1. Barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut adalah 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah U2-nya ini ada 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, ini jadi 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini jadi 7. Ya, baik, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita tuliskan di sini saja ya, U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 5, U4 itu 7, U5. Nah, kita cari U5-nya dulu ya. Kita coba dulu, kita lihat polanya 1 ke 3. Oh, ternyata ini bertambah 2 nambahnya. Ini 3 ke 5 juga sama, nambahnya 2. Ini 5 ke 7 itu nambahnya 2. Berarti otomatis ke U5 itu tambahnya 2 juga, itu 9. Nah, bagi teman-teman yang misalkan di sini kan yang ditanyakannya itu sampai baris ke-12, bagi yang masih bingung dengan menggunakan rumus, pakai manual saja karena dengan U12 itu tidak terlalu banyak ya. Kalau manual berarti dituliskan semuanya sampai U12. Tapi kalau misalkan kalian punya tips and trick itu boleh, silahkan. Nah, kalau ibu di sini kalau mau nyari U12 kita lihat ya. Karena ini bertambah 2 ketika kita di U5 itu ini angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 berarti kalau 4 dikali 2 ini semuanya ada 8. 8 tambah 1. Berarti hasilnya 9. Begitu juga untuk yang U47. Ketika di sini 2-nya ada berapa? Ada 3. Ya. Berarti ini ada 3 kan jadi 6. 6 tambah 1 7. Maka kalau U12 2-nya akan ada berapa? Oke, lihat. Ketika di U2 2-nya 1. Ketika di U3 2-nya ada 2 nih. Ketika di U4 2-nya ada 3. Ketika di U5 2-nya ada 4, maka ketika di U12 itu 2-nya akan ada, betul, akan ada 11. Berarti jadi 11 ya, 11 dikali 2 ditambah yang U1 berarti ditambah 1. Nah, ini 11 kali 2 berarti 22 tambah 1 berarti 23 ya. U12-nya 20. Oke, ini jadi banyak barisan pada barisan terakhir adalah 23 ya. Nah, kemudian banyak burung seluruhnya. Nah, banyak burung seluruhnya berarti U1 sampai U12. Silahkan kalau mau secara manual kalian tuliskan, tapi kalau ibu buat seperti ini ya. Nah, ini kan 23 ya yang terakhirnya, karena ini berkurang 2 berarti ini 21, yang ini 19. Ibu tuliskan ulang yang dari belakang sini, disusunnya kebalik. Ini 23, ini 21, ini 19. Yang ini dibalik gitu ya.
Nah, kemudian Ibu jumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya sama ya. Ini 24, ini juga 24, ini 24, terus sampai sini tuh 24. Nah, 24-nya akan ada berapa? Karena ada 12, berarti akan ada 12. Maka banyak seluruhnya itu ada 12 dikali 24. Tapi ingat, yang kita hitung itu kan sepotong nih, yang merah saja. Hitungnya yang daerah sini saja jumlahnya. Jumlah itu S ya, yang daerah sini saja. Berarti kita bagi 2 ya. Jadi 12 kali 24 bagi 2. Ya, ini bisa dicoret. 12 bagi 2, 24 bagi 2, 12 kali 12 itu 144. Jadi jawabannya adalah 23 dan 44. Di sini ini yang B, 23 dan 44. Jadi jawabannya apakah sesuai dengan yang kita hitung? Oke. Tuh, jadi jawabannya adalah B. Soal yang kelima, ini karena ada 5 soal ya, ini ada soal yang terakhir. Di sini migrasi burung ini sama kata-katanya dengan yang di atas, gambarnya juga sama. Tapi jangan tergiur dengan gambar. Coba kalian cek di sini ya. Barisannya sama, tetap sama 12 barisan. Nah, tapi barisan pertama 1 ekor, barisan keduanya 5 ekor. Nah, barisan keduanya 5 ekor, tapi di gambarnya tetap 3 ya. Berarti ini gambar ini hanya sebagai ilustrasi saja. Jadi tolong nanti patokannya pahami betul-betul, baca dengan teliti, jangan hanya melihat gambar saja. Baik, kita berarti di sini fokus ke yang keterangan-keterangannya ya, jadi tidak terfokus ke gambar kalau sekarang. Ya, kita lihat, kita cek dulu pernyataannya. Yang diminta itu adalah banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk sama terjadi peningkatan lebih dari 10%. Banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Oke, kita lihat di sini ada total barisan burung yang bermigrasi masuk, ada juga yang bermigrasi keluar. Jadi masuk dan keluar di sini berbeda. Ya. Tapi barisannya tetap sama 12, cuman yang berbeda itu adalah formasinya. Yang masuk itu U1-nya 1, U2-nya 5, kemudian U3-nya 9, dan seterusnya sampai U12. Nah, kita lihat di sini yang masuk itu berarti ini nambahnya 4. Kemudian ini juga tambahnya 4 ya. Nah, berarti U12 tadi ingat bahwa kalau misalkan ininya 2, ini penambahan 4-nya ada 1 kali, U3 ini ada 2 kali, berarti U12 itu akan ada 11 kali 4 ya. 4-nya ada 11 ditambah dengan U1-nya 1. Berarti 44 tambah 1 sama dengan 45. Oke, untuk mencari S12-nya yang cara tadi itu berarti 1 tambah 45 dikali ada berapa? Semuanya ada 12, tapi ingat harus dibagi dengan 2. Berarti 46 kali 12 dibagi 2 ya. Berarti ini sama dengan 46 kali 12. Kita coret biar lebih gampang, 12 saja. 12 bagi 2 itu 6. Kemudian 46 dikali 6 itu 276 ya. Oke, kita catat ini noted, sudah kita potret. Karena di sini yang diminta adalah jumlah seluruhnya, kemudian di sini juga peningkatan keluar dan masuk, berarti jumlah seluruhnya kedua-duanya ya. Oke, kita catat di sini. Berarti yang ini totalnya adalah total masuk
itu 200, berarti jumlah yang masuk atau S masuk ini 276. Pola burung yang bermigrasi keluar dengan pola bilangan genap. Oke, yang keluar berarti di sini U1 pertama itu 3 ekor. Kemudian U2-nya 7 ekor. Kemudian U3 11. Oke, kita lihat di sini ini nambahnya 3 ke 7 itu tambahnya adalah nambah 4, 7 ke 11 juga sama tambah 4, berarti kita cari U12 sama seperti tadi ya, berarti 4-nya akan ada 11 kali 4 ya. Ini kalau nggak bisa manual saja nggak apa-apa, tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai U12. Nah ternyata 4-nya ada 11 kali 4 ditambah yang awalnya, ingat selalu ditambah awal, tambah 3, berarti 44 ditambah 3 itu 47 ya, 47. Berarti burung yang keluar, SK yang keluar itu sama dengan jumlah total yang keluar itu SK aja ya, SK. Berarti SK itu tadi ingat yang awal ditambah yang akhir, berarti 3 ditambah 47 ya. Ada berapa semuanya? Ada 12 dibagi 2 ya, dibagi 2. Berarti ini kita coret 12 dengan 2 itu 6. 3 tambah 47 50 dikali 6 sama dengan 300 ya. Oke, ini yang keluarnya SK nya adalah 300. Nah kalau pernyataan 1, banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276, itu sudah benar ya. Ini kita kunci dulu benar ternyata ya. Nah sekarang yang kedua, terjadi peningkatan lebih dari 10%. Nah kita lihat peningkatannya berapa bila dibandingkan dengan yang masuk, berarti peningkatannya P, peningkatannya P ya, P aja, berarti sama dengan itu selisih peningkatannya kan, asalnya 276 di 300, berarti 300 kurangi 276 itu sama dengan 24. Nah ini 24 kita persentasekan ya, dipersentasekan itu dibandingkan dengan yang masuk, karena di sini terjadi peningkatan lebih dari 10%, banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Jadi dibandingkan dengan yang masuk, maka 24 dibagi 276 kali 100% ya. Ini kalau dikali 100% berarti 24 kali 100 2400 dibagi 276, ini persen ya. Nah hasilnya adalah 8,7% teman-teman, berarti bukan 10% yang ini ya. Oke baik, kita kunci di sini, bukan, tidak lebih dari 10%, bahkan kurang dari 110%. Oke, kita kunci jawabannya di salah ya. Baik, kita akan cek apakah jawaban kita benar atau salah. Oke, klik kunci jawabannya. Oke, nah ini sudah ya, sama, benar dan salah. Nah kita cek, nah ini betul sekitar 8% katanya ya, nomor 2 tuh kita 8,7, sudah hitung ini 276. Nah
seperti ini karena soalnya ada 5 untuk yang latihan soal yang ada di Pusmenjar. Sekian pembahasan kali ini, lanjutkan terus dan tetap stay tune di channel ini. Silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya, kemudian like. Oke, kita akan membahas soal materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.